Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Saat ini saya ada di lahan bawang merah, yang mana di lahan bawang merah ini sudah umur 40 lebih. Jadi nggak sampai 1 bulan lagi sudah 20 hari lagi sudah bisa dipanen. Dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bahwasanya kita petani porang juga masih menanam bawang merah, yang mana bawang merah ini juga komoditi jangka pendek. Dan kalau ditanya apakah Pak Po harga bibit porang dengan bawang merah mahalan mana, saya pikir hampir sama lah. Karena harga jual si bawang merah ini sekarang ini basah dari petani itu cuma 12.000. Cuma 12.000. Sedangkan untuk porang sendiri sudah 14.000. Jadi seperti ini gotnya, saudara-saudaraku. Ini di got-got gitu. Dan bawang merah seperti ini memang jangkanya pendek, 60 hari sudah bisa panen. Ya, bahkan biasanya baru umur 50 itu sudah diborong gitu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga bertani, walaupun kita bertani porang, tetapi tidak meninggalkan bertani bawang merah. Karena walau bagaimana komoditas seperti sayur-sayuran seperti terong, lombok, tomat, dan juga bawang merah ini adalah sumber pangan juga, termasuk bahan 9 bahan pokok yang senantiasa selalu dibutuhkan dan setiap hari dikonsumsi untuk bumbu maupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Bahkan saudara-saudaraku, bawang merah ini juga bisa digunakan untuk ZPT, zat perangsang tumbuh. Jadi caranya bawang merah ini ditumbukkan. Kalau zaman dulu ditumbuk seperti itu, ataupun di bawang merah itu ditumbuk atau sekarang di blender lah. Jadi bawang merah itu di blender. Setelah di blender, bawang merahnya dicampur dengan air kelapa. Bawang merah campur air kelapa dan sedikit monosodium glutamate atau micin, atau katakanlah seperti bumbu masak MSG, miwon atau ajinomoto ataupun sasa itu. Terus nanti didiami selama 12 hari. Didiami selama 12 hari, insya Allah akan bisa digunakan untuk merendam bibit. Baik itu bibit padi, bibit katak, ataupun bibit jagung. Jadi daripada beli merek-merek yang mahal, itu sebenarnya bahan bakunya juga seperti ini. Jadi bahan bakunya sebenarnya juga semacam bawang merah ini sebenarnya bahan bakunya. Gitu saudara-saudaraku. Dan kita bisa bikin sendiri selama fermentasi 12 hari. Dan kalau ingin lebih jelas, nanti silahkan komen di kolom komen, tanyakan tentang pembuatan GPT tersebut dan mungkin cara penggunaannya. Dan nanti akan saya berikan video juga tentang cara membuatnya. Jadi saling terkait dan saling berkesinambungan saudara-saudaraku, untuk khususnya bertani. Ini bawang merah ini sudah bisa dikatakan 80% panen ini, tetapi ini masih rentan dengan penyakit. Bahkan ini juga ada yang layu-layu seperti ini.
Jadi ada yang layu, dan ini gotnya ini tiap pagi disiram, pagi dan sore disiram, namanya sirat. Jadi pagi dan sore disiram. Jadi begitu saudara-saudaraku, khususnya pembuatan JPT sendiri. JPT itu yang sering saya buat, satu bawang merah, tapi kalau bisa bawang merah yang dengan daunnya seperti ini. Kalau di blender beserta daun-daunnya, jadi dicabut sama akarnya sama daunnya di blender gitu kalau bisa. Kalau nggak bisa yang seperti bumbu masak itu juga nggak masalah, tapi lebih manjur lagi ketika dengan daunnya dengan akarnya itu di blender semua, setelah dicacah gitu terus di blender gitu, terus dikasih air kelapa dan juga MSG itu sangat luar biasa, dan daya kecambahnya cepat. Tetapi dalam pemrosesannya, pembikinan 12 hari itu dimasukkan botol air mineral yang besar itu, nanti airnya setengah gitu, airnya setengah dhuwur lah, sebawahnya gulu gitu, karena itu juga mengeluarkan karbon atau mengeluarkan gas. Jadi gas tersebut perlu kita buang. Biasanya kalau saya setiap malam saya gecesi gitu, dan itu kalau bisa dilakukan ketika jenengan sudah mulai teman-temannya kok sudah tunas, tapi yang lainnya kok belum tunas, itu bisa digunakan itu. Tetapi kalau sudah tunas sendiri, belum waktunya bulan 8 seperti ini, ya nggak usah lah, nggak usah kita memberikan JPT. Jadi JPT bila mana diperlukan saja. Dan ini lahan yang akan ditanami, ini lahan yang habis panen juga, tapi mau ditanami lagi. Jadi ini agar berkesinambungan. Kalau dulu memang serempak. Kalau zaman dulu itu tanam bawang merah itu serempak, jadi semua searea semuanya ini ditanami semua gitu. Tetapi kalau sekarang dengan kecerdasan kita enggak, karena perputaran ekonomi itu, permodalan juga ada perputaran. Jadi sekarang satu kapling ditanami, yang kapling yang lain belum, jadi nanti istilahnya banyu mili. Jadi tiap bulan bisa panen seperti itu. Itulah yang dilakukan para petani-petani yang sekarang mulai cerdas, dan sekarang mulai berinovasi dalam bertani, tidak seperti dulu lagi. Dan ada juga yang belum ditanami, jelang tanam. Ini habis dirotari, itu yang pakai capung traktor kecil itu. Dan ini juga habis panen, baru habis panen. Yang ini sudah ini baru habis panen. Terus yang ini siap tanam, tapi menunggu tanahnya itu kering. Jadi seperti itu saudara-saudaraku. Jadi untuk kita petani, kita memang dituntut kecerdasan kita untuk selalu berbuat yang terbaik. Karena walau bagaimana inovasi perlu dilakukan, dan walau bagaimana pemutaran kecerdasan kita perlu. Jadi walaupun petani harus berinovasi dan selalu mencoba hal yang baru, termasuk juga tanam porang, tanam jagung, tanam bawang merah seperti ini, dan juga tanam jenis tanaman yang lain, semisal sayur-sayuran, tanam ketela. Dan karena konten kita ini adalah konten budaya, konten petani, dan juga konten adat istiadat seperti itu, budaya, dan kita memberikan informasi
yang sedetail mungkin. Jadi nanti bisa ditanyakan. Jadi kalau memang pertanyaan itu perlu kita jawab dengan konten, maka akan saya buatkan video. Begitu saudara-saudaraku. Jadi nggak usah samar, nggak usah khawatir. Yang mana ini di panas terik matahari seperti ini. Ini panas sekali saudara-saudaraku. Biar kita mengenal lebih dekat seperti apa toh petani itu, dan seperti apa toh hidup menjadi seorang petani. Saudara-saudaraku, semoga jenengan semua tetap semangat, jangan meninggalkan petani lama. Misalnya kebiasaan jenengan bertani bawang merah karena jenengan ingin mengembangkan porang, akhirnya meninggalkan bawang merah, itu tidak benar. Yang benar adalah semuanya tetap ditanam dan semuanya tetap dilakukan, karena biar kendili nggak nguling, dan kebiasaan kita untuk selalu berputar, ekonomi kita tetap jalan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seperti inilah keadaan petani bawang merah, yang mana bawang merah sudah harganya cuma 12.000. Bawang merah 12.000, sedangkan porang sekarang 14.000. Jadi harganya sangat signifikan porang. Sedangkan harga bibit bawang merah ini 90.000. 90.000. Sedangkan bibit porang itu sekitar 200 ribuan. Jadi tetapi dari segi resiko bawang merah lebih besar daripada resikonya porang, karena bawang merah itu seperti main. Jadi tanam bawang merah itu seperti main, dan seperti kita bermain api seperti itu, karena 3 hari saja terkena serang penyakit begitu kalau bawang merah sudah down. Tetapi kalau porang penyakitnya cuma predator, cuma kutu, dan juga pembusuk akar itu, dan busuk pangkal batang. Jadi lebih gampang ditanggulangi si porang daripada si bawang merah. Tetapi tetap semangat, petani bawang merah semangat, petani porang semangat. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Merdeka, merdeka, merdeka. 45, semangat.